Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini gue udah kedatangan beberapa part. Isinya apa? Nanti gue kasih lihat satu-satu. Gue unboxing satu-satu. Ini part-part yang udah gue pesen. Sebenarnya gue pesen sebelum motor ini gue beli. Jadi gue emang prepare dulu partnya apa aja yang menurut gue krusial. Jadi part-part yang penting-penting dulu. Ada crash bar, ada skid plate, terus beberapa part lain kecil tapi fungsional gitu. Oke, apa aja partnya? Di sini gue bongkarin. Nah, oke, kita unboxing dulu satu-satu. Ini apa itu? Ini stiker tangki, jadi biar nggak berat dan ada grip pada saat lu berdiri, riding berdiri, jepit tangki. Nah, ini fungsinya. Terus ini tapal footstep. Jadi kalau lu pas lagi di tanah, kalau motor di standarin dia nggak ambles masuk lagi. Nah, oh ini bracket dudukan GPS buat monitor. Gua rencananya sih mau pakai CarPlay nanti, jadi nggak pakai HP lagi di handlebar. Ya biar safety aja, biar nggak ngerusak HP. Kali ini gue pakai dari Moto Wolf. Anjir. Oh, ini bracket knalpot buat di sini. Jadi nanti step boncengan emang rencananya gue lepas. Soalnya kalau adventurean ya nggak boncengan lah. Ini bracket day. Ini chain guide gue pakai dari Protaper ya kan. Ini biar kalau main tanah rantainya nggak beresiko lepas dari gearnya gitu. Jadi dia penahan rantai biar tetap stay di tengah gitu. Apalagi di jalur nggak rata, apa tanah ada bumpy atau apa kan rantai resiko mengayun dan keluar dari gearnya. Kalau ini ya lu tau lah ini apa, ya kan, visor yang smoke. Kayaknya dia lebih tinggi dikit daripada orinya, jadi buat penghalang angin juga. Sama dia nggak yang gelap banget, jadi gue masih bisa dapat penglihatan yang nggak terlalu gelap gitu. Nah, yang gede-gede nih. Nah, ini adalah dari bentuknya, shape-nya udah kelihatan kan nih apaan. Nah, itu dia. Ini adalah skid plate.
Ya bahasanya skid plate atau bash plate ya kan. Semua orang-orang luar sana ngomongnya bash plate. Kalau orang Indo bahasa awamnya adalah skid plate. Nah, skid plate ini gue pakai dari SW Motec. Kemudian dia kayaknya tebelnya, ntar gue ambil skate mat. Yep. Aluminium. Tebelnya 4 mili. Jadi pasti aman dan ganteng. SW Motec. Next, ini adalah ini adalah crash bar. Nah, crash bar ini gue juga pakai dari SW Motec. Kalau ngomongin protection sih emang adalah, kalau gue sih udah emang lebih prefernya ke SW Motec. Kalau nggak salah dia produk Swedia ya, kalau nggak salah loh ya. Kalau salah mohon dikoreksi. SW Motec. Gimana ya? Gak tau lah, ntar gue pikirin. Jadi kalau crash bar ini gue emang cuma pakai buat upper aja. Nih kalau lo lihat, ini buat upper aja. Jadi gue nggak ambil yang lowernya juga karena menurut gue udah ada base plate-nya ya, dan base plate-nya juga udah tebel, dia udah nutup mencakup lumayan besar. Tapi sebesar apa gue juga belum terlalu notice apa dia bisa sampai ke apa ini? Ini jet pump radiator ya, nggak tahu bisa nyampe situ atau enggak. Kalau protection gue tetap milih yang bagus karena efeknya bisa fatal kalau kenapa. Ya meskipun partnya murah-murah, tapi kalau bisa jangan sampai rusak kan begitu. Kalau harganya ya cek aja lah di marketplace banyak. Oke. Ini apa ini? Ini base plate apa ya? Apa dia? Ini base plate. Oke, ini dia tadi base plate-nya SW Motec, tebalnya 4 mili kalau nggak salah.
mounting buat ya holder lah buat CarPlay atau apa kayak handphone kayak apa. Ini crash bar ya, SV Motec juga. Ini buat standar samping biar nggak ambles kalau pas nurunin standar samping di tanah. Ini bracket knalpot non step bahasa Mio banget. Non step karena gua nggak ada rencana buat boncengan sama istri, apalagi adventure atau terabas gitu. Ini tank grip, gua nggak tahu mereknya apa. Di marketplace banyak yang pada pakai ini, jadi gue juga pakai itu. Ini adalah visornya atau windshieldnya. Gue pilih yang smoke, tingginya nggak tahu berapa. Ini chain guide. Nah, chain guide biar rantai lu nggak keluar jalur, nggak lepas dari gear pada saat kena bumpy gitu. Nih, lu mau lihat tipisnya dia? Tipisnya base plate CF Moto. Tuh. Lihat tuh. Jadi tahu kan kalau udah kena batu atau apa, mau ditekuk tangannya dia penyok kok. Jadi ya udahlah, wajib diganti. Lepas. Pertama kayaknya masang base plate-nya dulu, baru kita lari ke atas, ke crash bar. Tar, mana nih? Mana nih? Kalau base plate kayaknya gua nggak, skid plate-nya gua nggak kasih Loctite atau lem baut, karena someday kalau ngebersihin abis main tanah biar nggak susah ngelepasnya gitu. Lo pakai Loctite itu kalau di part-part kayak riser gitu lo perlu, karena dia bener-bener nggak boleh goyang gitu. Riser stang atau riser stang ke klem ya, bukan riser stang ke handlebarnya, bukan. Sekarang ke yang sebelah kiri. Mana dia? Oh, ternyata ini cover engine-nya ganggu deh nih, harus dibuka. Oke.
Ini tadi. Tadi. Ternyata engine cardnya harus dibuka dulu. Kan iya, engine card. Karena dia natap. Dia kena jadi si lubang bautnya nggak ketemu. Ini nggak tahu ntar kalau base plate-nya udah kepasang, apa si engine-nya juga masih bisa kepasang gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, dilepas aja, karena gue kadang mikir ya kalau kayak gini-gini ditutup malah bukannya tambah panas nggak sih? Gak usah dikencingin dulu, jadi biar kelihatan depannya apa udah pas atau belum, ya kan? Oke, ternyata udah pas, tinggal masuk. Bracket plat nomor. Tapi kok, oh dia nempel, oke lah. Buset, suaranya udah keras paten kali nih. Ini mah kena batu, insya Allah batunya yang pecah. Batu kapur. Tapi jangan sombong ya kan, jangan sombong. Oke, pastiin semuanya kenceng. Aduh. Ternyata. Jangan di-impact. Santai aja. Oke, udah cukup, mantap. Paten lah, ya kan tuh. Nanti kaki-kakinya full hitam, jadi lebih gahar aja, ya kan, daripada silver atau gimana. Kalau gua sih mending full black bawahnya, biar netral, ya kan. Bracket plat nomor udah oke. 4 mili, tebal banget itu, kuat insya Allah. Nah kalau buat crash bar ya perlu lah di Loctite biar nggak usah banyak, dikit aja. Gak usah banyak, kita aja. Mending gue nggak tahu apa ke bawah kayaknya. Ya udahlah, Bismillah. Jangan dikencengin dulu semua, satu-satu aja dulu. Ini siring dulu, pasangin mur.
Oke. Nah, ini sampingnya. Duh, sore lagi adzan, kita lanjut nanti ya, habis maghrib. Oke, udah kepasang semua, base plate-nya udah, ya kan? Jadi dia bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia total 8 baut, base plate-nya bautnya dari baja. Jadi insya Allah kualitasnya bagus, gak gampang selek. Terus crash bar, SW Motec, crash bar, SW Motec. Jadi ada 1, 2, 3 titik kayaknya bautnya. Oke. Sama di 1, 2, 3. Dia udah termasuk bushingnya juga nih, jadi asli kokoh sih ini mah. Ini kokoh ini. Kuat bet. Base plate. Dah pasang. Ya udah kelihatan lah lebih gahar. Kemarin kayak masih gundul aja, belum ada crash bar, belum ada base plate, skid plate-nya, jadi masih standaran. Ya masih gundul kelihatannya, sekarang udah. Oke. Gua ditemenin sama anak-anak sini, tapi mereka pada push rank. Mentang-mentang lagi awal season, abis reset, jadi pada nge-push. Gue ditinggal. Apalagi habis itu, ini PR nih, masang ini nih kayaknya nih. Kayak perlu agak telaten nih masang ininya nih. Ini aslinya gue warnanya biru. Ini biru. Spakbor biru. Tuh, spakbor orinya biru. Cuma gue ganti, gue cari yang hitam. Pengennya yang punya Polysport, tapi susah banget. Yang model Polysport warna hitam banyak yang kosong. Kebanyakan di marketplace ready-nya hijau. Terus kuning, oranye. Gue ini punya Husky Varna. Gue sih sebenarnya nyari yang agak pendek ya. Jadi biar ada semi supermoto look-nya bagian depan. Kayaknya kalau gue nggak dapet yang Polysport ini kayak gue mau potong dan biar lebih kecil lagi. Spakbor kecil, agresif. Gitu. Kalau yang nanya gue pakai spakbor depannya ini punyanya Husky Varna. Di marketplace ada, cek aja. Harganya tergantung, ada yang KW, ada yang ori. Kayaknya kalau masalah chain guide ininya gue tegakin motornya biar enak nyetel rantainya. Jadi gue pedok tengah dulu. Gue belum punya pedok belakang. Ya cukup. Nah, saya chain guide gimana nih? Oh, ada dua bang. Udah cek. Tuh, pasangnya begini. Ini masuk.
Amin. Ngetri bareng aku. Terus tau kami cek-cekan nih. Wah, kenapa lu neng? Yoi, ngejalur mah tinggal cari jalur aja. Kok gak ketemu ya? Oh, Gue oh. gimana? Oh. Aduh, yang bom kok di Kalau nggak kelihatan jalannya berarti kan nyasar udah gitu doang. Yo pastinya di Enggak. Jalur kami. Apa-apa yang penting pasang dulu, ntar kalau udah beres semua baru gue setting rantainya. Tuh. Coba lu bayangin lu nggak punya chain guide, tapi rantai lu nggak sadar ternyata kendor banget dan lu tiba-tiba ngejalur atau adventurean jalannya jelek, rantai lu bisa keluar dari gearnya, bede, itu PR banget. Kalau keluar doang nggak apa-apa, kalau ternyata dia keluar di bagian depan terus nyangkut di gear dalam kecil itu lebih repot gitu. Itulah fungsinya chain guide. Jadi dia nge-guide rantai lu biar tetap lurus, nggak keluar-keluar. Apalagi pas rantai lu kendor. Chain guide udah, crash bar udah, skid plate udah, skid plate itu skid plate, base plate. Nah, ternyata masang mounting bracket mounting handphone CarPlay. Kayaknya harus buka visor. Berarti sekalian ganti visor ya. Besi ini harus dilepas dulu. Biar ini bisa masuk ke sini. Berarti harus kencang banget. Jauh ya. Aduh. Iya, iya kan begitu. Aman. Hanya ada magnet itu, efek gitu pakai dibuang kecil, kalau itu dibubut. Awalnya gitu, awalnya standar, efek dibuang. Gampang kan masangnya, ini balik lagi ke dalam. Coba ini buat kecil. Oke, ini black visor ini kita lihat ya, cocok apa enggak. Gue juga sebenarnya nggak pede ya, ganti visor. Looknya dapat atau enggak, gimana ya, nggak tahu lah. Ya namanya juga dicoba ya kan. Tapi kok dia nggak dibawain bushing ya, ngeri juga sih. Ya semoga aman-aman. Harusnya ada bushing karetnya nih biar aman, tapi ternyata nggak dibawain jadi ya nggak tahu lah. Harganya murah, murah aja, jadi
Au, kan agak agak riskan sih sebenarnya. Nggak usah dimentokin. Au. Oke, dapat lah ya looknya hitam-hitam. Bracket, tuh bracketnya tuh. Ini bisa dipasangin mounting lagi nih, apa kayak RAM mount itu. Jadi lu tinggal drat, dia ada ball RAM-nya, jadi tinggal di klem lu pasang apa ke GPS kah atau holder HP juga. Gue kan holdernya masih di sini nih, nggak tahu bakal pindah ke sini atau enggak. Ya pokoknya dia nyediain inilah, kayaknya drat ini 14, ini drat 12 kayaknya ya. Jadi buat attachment lu masang apa gitu nanti. Buat buat kelengkapan informasi lu selama perjalanan. Tuh. Lagi ya. Masih ada stiker sama bracket knalpot. Stiker nih yang kayaknya PR nih. Harus agak telat dan lah kan berarti butuh, ternyata nggak sepas itu, berarti dia butuh ganjelan karet nih. Sekarang tuh gitu beli part-part aksesoris tuh resikonya adalah begini, kagak presisi, nggak plug and play, jadi ya harus diakalin lagi, apa-apa lah ya, namanya juga modif, paksa dikasih 3M aja. Oke, kurang, kayak tambahin lagi nggak apa-apa loh. Dia meskipun tebal, nanti misalnya diganjelin jadi tebal banget gitu, tapi kan ketekan kalau lu kencengin bautnya gitu, jadi makin ngunci dah. Nggak apa-apa. Nah kan, dah paten kan, paten. Oh. Nah, yang penting dia nggak kocak, oblak, biar nggak berisik kalau di jalan ya kan tuh. Ganjel 3M, begitu. Ah, itu dia tadi part-part yang gue udah pasang di CF Moto gua. Yang utama adalah crash bar SW Motec paten, ya kan. Skid plate, base plate SW Motec juga. SW Motec chain guide, tapal standar samping, sepatu atau sepatu lah. Terus bracket GPS CarPlay, apalagi
Sementara sih itu, visor, windshield hitam, smoke. Gimana nih? Oke kan, looknya cakep kan? Cakep lah ya kan? Lebih keren ya kelihatannya, lebih gahar. Oke, itu ya tadi part-part yang udah gua pasang. Thank you udah nonton. Nanti kalau ada part lain yang mau gua pasang, ntar gue videoin lagi biar kalian punya referensi part-part apa aja sih yang bisa dan berguna dipasang di CF Moto 450. Bukan buat gaya aja, tapi untuk kegunaan juga fungsionalnya. Crash bar ya otomatis kalau lu terburuknya crash, nah dia ngelindungin body kalian. Base plate tuh kalau lu doyan adventurean yang lumayan, ya tau lah adventure jalurnya seperti apa. Nah ini si base plate ini buat ngelindungin header kalian di depan, mesin, reson di bawah. Nah itulah kegunaannya ya kan. Apalagi itu tadi mounting buat nambah-nambah attachment informasi display kalian buat perjalanan. Windshield smoke biar lebih keren aja sih kalau gua mah. Ini penting nih, ini chain guide biar rantai lo nggak keluar jalur, nggak lepas dari sprocket gear belakang. Karena kalau dia udah lepas di jalur itu repot, apalagi yang depan nyangkut di sprocket depan. Nyongkelnya susah, bisa ngerusak. Ya pasti bisa ngerusak lah kalau lu paksa congkel, apalagi dia udah nyantol. Terus sepatu atau tapal standar samping biar nggak ambles kalau lu parkir atau nyetandarin sepeda di tanah gitu. Oke, itu dulu hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.